Baik, insya Allah masih banyak ratusan bahkan ribuan guru-guru ngaji di luar sana seperti Abah Samsuki tadi yang butuh pertolongan Bapak Ibu semuanya. Bisa ikut kontribusi mulai dari Rp10.000. Itu langsung saja cek WhatsApp ya. Nanti Kak Saskia akan mengirim bagaimana cara kontribusinya. Kak Saskia insya Allah akan mengirim di grup WhatsApp. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Insya Allah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kita serius belajar, mode serius gitu ya. Insya Allah kita akan belajar kurang lebih 1 jam. Kemudian nanti di sesi akhir ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa persiapkan pertanyaannya begitu ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan insya Allah nanti bagi beberapa yang beruntung kita persilahkan untuk bertanya. Baik, kepada guru kita, Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, kawan, sahabat, hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita malam ini menjadi Muslim yang berkelas. Muslim jelas. Makana Ibrahimu Yahudian. Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan. Dia adalah orang yang condong kepada kebenaran. Musliman, dia Muslim. Muslim. Dalam sholat kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya ini seorang muslim. Tapi muslim ini ada yang berkelas. Mana berkelas ini? Oh, si fulan itu berkelas itu. Pakaiannya branded. Oh, si fulan itu berkelas. Pendidikannya tinggi. Nah, muslim yang berkelas itu yang bagaimana? Oh, dia itu berkelas karena orangnya sholat, bayar zakat, puasa, haji, bolak-balik. Itu ritual. Jadi menjadi seorang muslim yang berkelas itu bagaimana? Inilah yang akan kita bahas sampai jam 20.40 ke depan. Yang pertama, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang pertama, muslim berkelas. Orientasinya walal akhiratu, akhirat. Jadi kalau dia berkelas, akhirat itu yang utama bagi dia. Akhirat itu menghibur orang yang susah dan mensusahkan orang yang terlampau bahagia. Apa maksudnya? Raja-raja, pejabat-pejabat yang terlampau bahagia, euforia, kalau dia memikirkan akhirat, dia menjadi tidak terlalu hanyut dalam kebahagiaan. Oh, masih ada akhirat. Akhirat menjadi hiburan bagi orang yang susah. Penggali parit dari jam 7 pagi menggali parit, makan siang tangannya kotor, sampai petang belum mandi, tapi masih sempat dia berganti sarung azan walaupun ayatnya tak panjang. Di mana dia mendapatkan hiburan? Masih ada akhirat. Maka orang Islam itu berkelas, dia tak putus asa, tak bunuh diri. Kenapa? Masih ada akhirat. Sudah belajar serius, tiba-tiba gagal. Dia tidak akan mencari jembatan untuk terjun ke sungai, tak akan mencari gedung yang tinggi untuk bunuh diri,
Tak akan mencari racun tikus untuk minum. Kenapa? Masih ada akhirat. Tapi memahami ini jangan sampai menjadi umat Islam yang apatis. Saya tidak mau nanti besok orang tak mau bekerja. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad berpangku tangan. Pas ditanya, kenapa kau tidak mengejar dunia? Tinggalkan adalah dunia ini, kita mencari akhirat. Ini tidak betul. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia ini untuk dapat akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula meninggalkan akhirat untuk dapat dunia. Liyusiba minhu ma jami'an, dapat dua-duanya. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Jangan lupa bagian dari dunia. Seandainya ada seorang ayah membesarkan anak dengan tetes puluh keringat air mata. Berapa kali dia tak jadi beli baju baru gara-gara untuk baju anak. Tak jadi rehab rumah gara-gara untuk sekolah anak. Setelah anak kerja, mengirim duit seperak haram. Menikah si anak. Menantu tak peduli sama sekali. Dia tidak risau. Kenapa? Ada akhirat. Ini hanya sebentar aja dunia ini. Dunia ini hanya tempat singgah. Perjalanan panjang, capek, lelah. Berhenti di pom bensin. Masuk ke toilet. Makan. Isi minyak. Lanjut perjalanan. Orang yang melihat akhirat. Dunia ini bukan tujuan. Jadi kalau ada orang yang kaya. Ingat akhirat. Dia tidak sombong. Karena di akhirat nanti ada yang lebih daripada kekayaan. Orang yang punya kekuasaan, dia tidak gila dengan kekuasaan. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan ada tanggung jawab. Berkuasa tak lama, hisabnya luar biasa. Jadi seorang muslim yang berkelas, dia senantiasa diingatkan tentang akhirat. Berapa kali kita diingatkan ada akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari akhirat. Akhirat menjadi pelipur lara orang yang susah. Akhirat menjadi peringatan bagi orang yang sombong. Akhirat menenangkan orang yang sedang risau. Akhirat membuat orang yang tamak, serakah, berpikir panjang. Nah, ini kalau mau melihat seorang muslim yang berkelas, tak cukup hanya sekedar sholat. Dan kita sholat itu pun karena memikirkan akhirat. Kalau orang tidak memikirkan akhirat, untuk apa sholat? Buang-buang waktu aja, capek-capek aja, lelah-lelah aja. Ada akhirat yang akan kita hadapi. Lahir ke atas dunia. Ayah tak jelas. Ibu mencampakkan ke dalam kardus. Dititipkan di depan rumah orang kaya. Orang kaya memperbudak menjadi pembantu. Tidak sekolah. Tidak dapat pendidikan yang layak. Menikah. Rupanya dapat laki tak baik. Punya anak. Anak pun juga tak baik. Bersedihkah? Berdukakah? Tidak. Kenapa? Masih ada akhirat. Yang penting bagaimana kita bisa bahagia di akhirat. Anak yang dibesarkan, disekolahkan, meninggal. Berapa banyak ibu-ibu yang 2 kali memandikan anaknya. Pertama mandikan waktu kecil, kedua memandikan jenazahnya. Sedih, ya. Tapi sedihnya itu sebentar aja. Habis air matanya menetes, hanya tetesan air mata kasih sayang. Setelah itu dia tegar. Kenapa? Anakku menunggu di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Aku akan bersama dengan dia nanti. Itulah maka Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka karena orang-orang yang mementingkan akhirat.
Pangeran Diponegoro sudah putus dunia ini dengan dia, akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. S1, S2, S3, profesor, banyak mahasiswa. Jumawa, angku, sombong, saya yang paling hebat. Tidak, masih ada akhirat. Kau akan diminta tanggung jawab tentang ilmu-ilmu musuh. Belum tentu selamat di akhirat. Ini yang pertama. Kalau mau menjadi seorang muslim yang berkelas, bukan hanya sekedar sholat. Sholat tiang agama. Bukan hanya sekedar puasa sunat. Puasa junnah, penjaga diri. Bukan hanya sekedar umrah. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainakuma. Penghapus dosa. Bukan hanya sekedar sodako. Sodako menolong kita. Tapi juga ada pola pikir yang lebih besar. Bahwa ada yang namanya akhirat. Memangnya ada orang yang tak percaya akhirat, ya? Orang-orang ateis. Hidup sesukanya, hidup sedosanya, hidup semabuknya. Kalau bahagia, bahagianya tertawa, terbahak. Tapi kalau udah susah, stres, depresi, bunuh diri, mati. Kita enggak. Kita kalau bahagia, bahagianya kita belum seberapa. Karena ada kebahagiaan nanti di akhirat. Mala a'yunun ra'at belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'an belum pernah didengar telinga. Wala khatar ala qalbi bashar. Belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau kita susah, tidak terlampau susah. Kenapa? Karena ada kebahagiaan di akhirat. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurgaku. Ini bagian yang pertama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Yang kedua. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La khauf, tidak takut, wala yahzanun, tidak sedih. Ini dia muslim yang berkelas ini. Tidak takut, tidak sedih. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa beda takut sama sedih? Takut itu masa depan, sedih itu masa lalu. Takut itu masa depan. Takut nggak selesai S1, takut skripsi nggak diterima, takut nggak kerja, takut nggak nikah, takut nggak ada jodoh, takut. Takut itu masa depan. Masa depan masih gelap. Masa lalu sedih. Sedih karena ditinggal, sedih karena sedih. Terlampau memikirkan masa lalu, tenggelam dalam kesedihan. Terlampau memikirkan masa depan, larut dalam ketakutan, kecemasan. Takut nanti habis pensiun, tak ada lagi pemasukan, tidak lagi, kalau gitu korupsi sebanyak-banyaknya, makan haram. Takut nanti skripsi ini, nggak ini, akhirnya upahkan, minta tolong tuliskan orang, melakukan perbuatan haram. Takut nanti tidak dapat kerja, nyogok masuk PNS, gajinya haram. Sudah dapat kerja tapi riba, takut tidak bisa punya duit, takut miskin, akhirnya terus dalam riba. Tidak berkelas. Seorang muslim yang berkelas, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa bisa dia tidak ada takut? Kenapa dia bisa tidak ada sedih? Padahal dia manusia, ada takutnya, ada sedihnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena dia percaya ada Allah dan dia takut kepada Allah. Habiskan takutmu kepada Allah. Sehingga tak tersisa lagi untuk takut kepada makhluk. Tak tersisa lagi untuk takut kepada yang bukan Allah. Nah itu kan ngomongnya aja yang enak itu. Menceramahkannya aja itu yang mudah. Mengamalkannya, ya kita berusaha. Orang selevel Abu Bakar Siddiq aja masih takut di gua Jabal Sur waktu hijrah itu Pak Ustadz. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu juga ada yang takut Pak Ustadz. Ya, mereka manusia.
Bani Israel yang zaman Nabi Musa itu kan ketakutan dikejar Fir'aun. Iya. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan asal-asalan la ilaha illallah. Banyak orang tahlil ini. Ada orang meninggal tahlil. Malam Jumat tahlil. Pindah rumah tahlil. Ada orang meninggal kenduri tahlil. Apa sebetulnya tahlil itu? Meyakinkan bahwa engkau bersama Allah. Sedang sama Pak Camat aja kita nggak takut. Masuk ke kampung orang, kata Pak Camat, tenang Pak Ustadz. Insya Allah di sini kita semua hilang takut kita. Masa sama Allah takut? Dijamin Pak Bupati aja kita aman. Bapak Ustadz Somad selama di kabupaten ini silakan ceramah di mana saja. Saya jamin. Ini yang menjamin kita ini Allah. Bukan main-main. Jadi kalau rasa takut itu datang, ya sama macam kucing. Kucing datang, kita usir. Anjing datang, kita usir. Lalat datang, kita usir. Datang rasa takut, kita usir. Bagaimana cara mengusirnya? Dekatkan pada Allah. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sampai pada akhirnya kita husnul khatimah. Kalau Ustaz Somad ini udah tak ada lagi rasa takutnya. Saya manusia biasa. Masih ada rasa takut saya. Tapi saya berusaha. Dengan zikir, dengan ikhtiar, dengan solawat. Sujud lama-lama. Jangan sampai takutku kepada manusia ya Allah. Takut tak berkuasa. Menghalalkan segala cara. Melanggengkan kekuasaan. Gara-gara apa itu? Takut. Takut tak makan, menghalalkan segala cara untuk dapat harta, haram, riba, bohong, tipu. Gara-gara apa? Takut. Takut menatap masa depan, gara-gara terlalu larut dalam kesedihan masa lalu. Gara-gara apa itu? Takut. Gara-gara terlampau takut, cemas, asam lambung berlebih, asam urat, gula darah, diabetes, detak jantung tak normal, aliran darah tersumbat, pecah pembuluh darah. Gara-gara apa itu? Takut, 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 takut. Pagi-pagi tak sholat subuh. Gara-gara apa? Takut terlambat masuk kantor. Sampai di kantor bawaannya cemas, ngeri, takut, stres, depresi. Kenapa? Takut sama atasan. Takut tak bisa meeting, takut tak bisa rapat, zuhur hilang, asar melayang, malam diajak lagi nanti. Padahal tempat ini buat dosa, maksiat. Takut tak bisa makan, ikutkan juga, lama-lama jadi terbiasa, alah bisa jadi terbiasa. Pulang ke rumah, membawa bibit penyakit, anak tinggal, istri tinggal. Semua berawal dari ketakutan pada dunia. Kemana takutnya? Takutnya salah alamat. Alamatkanlah takutmu hanya kepada Allah. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Jadi orang yang berkelas itu la khaufun alaihim. Tak ada rasa takut. Walahum yahzanun. Tak ada rasa sedih. Masa lalu udah lewat. Masa depan dalam kuasa Allah. Nikmati masa sekarang. 3. Khairun nas anfa'uhum linnas. Muslim yang berkelas itu dia selalu berpikir apa yang sudah saya berikan manfaat diri saya ini. Tidak LC, tidak MA, tidak doktor, tidak datuk, tidak profesor, bukan dosen. Tapi dia bermanfaat untuk orang kampungnya. Dari mulai si fulan, anak si fulan, bini si fulan, ayah si fulan, cucu si fulan, ngaji sama dia. Gratis pula tuh ngajinya. Itu yang kita dengar tadi. Itu kita dengar dari saudara kita, muslim-muslim yang berkelas itu. Dari mulai atuk si fulan, punya anak ayah si fulan, punya anak cucu si fulan, itu ngajinya sama saya Pak Ustadz. Penggali-penggali kubur.
yang dikumpulkan Ustadz Lukman sebanyak 800-900 ribu orang. Mereka tak pernah berpikir, kita pun tak pernah kenal dan tak mau kenalan sama orang penggali kubur. Tak punya kartu nama, tidak pernah buat baleho. Tapi ketika ada orang meninggal, dia hadir, datang. Apa prinsip hidup mereka? Anfa'uhum linnas. Sejauh mana kebermanfaatan kita untuk orang lain. Ayah kandung pun tak dapat manfaat, mak kandung pun tak dapat manfaat. Anak tak dapat manfaat, istri tak dapat manfaat, adik, abang, kakak tak dapat manfaat. Apalagi orang lain. Atau sebaliknya, ada jenis manusia ini, untuk orang lain semua dapat manfaat. Tapi orang dekat dia tak dapat manfaat. Tak meleleh Pak Ustadz. Ibarat air digenggam tak meleleh. Tak ada manfaatnya. Apa manfaat hidup kita? Saya jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup, banyak dirasa. Ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Di antaranya yang baru saja meninggal, Habib Mahdi bin Syihab. Jadi rupanya orang-orang baik itu, setelah dia meninggal, baru orang cerita kebaikan-kebaikan. Setiap kami datang, Pak Ustadz, makanan ada terus nggak tahu datangnya dari mana. Kami semua ngumpul Pak Ustadz, ada grup hadrah, ada masfurah, kelompok Ustadz-Ustadz. Ketemu tamu dari Surabaya, nggak tahu nih Ustadz, setelah Habib meninggal kami mau kemana Pak Ustadz. Biasanya kami kalau datang dari mana-mana ke beliau Pak Ustadz. Bermanfaat luar biasa, termasuk saya. Kayak mana nih ke depan nih kalau mau ke Sumatera Selatan. Nah, jadi saya ngasih contoh, tak usahlah jauh-jauh. Cerita tentang sahabat Nabi, memanglah mereka orang pilihan. Ini yang hidup sekarang ini. Yang sama dengan saya berjalan ini. Orang-orang yang luar biasa bermanfaatnya untuk manusia. Jadi kita pikirkan. Dari pagi tadi aja pagi. Sampailah malam ini sholat isya ini. Berapa orang yang sudah dapat manfaat dari hidup kita? Atau kita yang memanfaatkan orang lain? Nah, jadi kalau prinsipnya besok pagi kita merenung berpikir, apa manfaatku untuk orang lain? Kira-kira orang lain dapat manfaat apa dari saya? Banyak kita melihat orang yang simpel, sederhana. Ya bukan orang kaya, bukan pejabat. Tapi orang dapat manfaat luar biasa dari kehidupan. Itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kita tengok orang. Ada yang hanya bagi-bagi kresek aja. Bagi kresek aja. Ada yang cuma bagi tisu aja. Saya sholat, masuk sebelum maghrib. Sholat maghrib. Dari maghrib ke isya. Semua orang dapat tisu. Dia bagi tisu. Karena kebetulan angin kencang. Ada orang bersin. Ada yang meleleh. Ada untuk mata. Dapat. Ada yang mengoleskan parfum aja. Sampai saya waktu jalan di depan Zamzam Tower. Gatal belakang ini. Datang orang menggarukan dari belakang. Menggarukan belakang kita pun ada juga orang. Allahu Akbar. Bisa dia mengambil manfaat, memanfaat. Terkenang kita. Orang-orang baik itu susah kita melupakan. Saya sejak kawan saya meninggal, sama-sama di Madrasah Aliyah Air Molek, sama-sama kuliah di IAIN. Dekat, akrab, luar biasa. Meninggal dia jam 12 malam saya sampai ke kuburannya karena jauh dari Pekanbaru. Sejak itu saya tak terlalu mau dekat dengan orang. Karena kalau terlalu dekat, terlalu akrab, nanti kalau dia mati sedihnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi kalau dekat, ya dekat begitu, say hello aja lah. Tapi rupanya tak bisa. Orang kalau sudah baik dia, walaupun kita jarang jumpa, tertawan hati kita dalam kebaikan. Orang baik itu sampai hati kita terkenang terus. Khairun nas, orang paling baik. Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini orang berkelas. Yang keempat, yang dia cari itu adalah ridha Allah. Yang dia cari itu ridha Allah. Kita berdakwah,
Masuk ke kampung, masuk ke hutan, pengajian. Tiba-tiba nggak ada yang berubah. Masyarakat nggak berubah. Itu bisa kena penyakit futur kita. Futur tuh patah semangat, kecewa. Kecewa dengan keadaan. Semangat yang berapi-api, tiba-tiba responnya nggak. Itu bisa futur. Kalau orang berkelas dia yang dicarinya hanya ridha Allah. Makanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang kami minta ini ridhamu. Makanya ulama-ulama tasawuf itu sebelum berzikir, ilahi anta maksudi. Yang kami maksud ini engkau. Wa ridhaka matlubi. Ridhamu yang kami cari. Orang kaya, bangun masjid, ngasih santunan anak yatim. Ternyata respon masyarakat tidak seperti yang diharapkan. Pas kata sambutan nggak disebut, nggak ada penghargaan, orang cuek, kecewa. Gara-gara apa? Berarti nggak berkelas. Kalau dia berkelas, masa bodoh sama respon orang. Yang penting kita buat aja. Wa kulik malu, berbuatlah. Fasayarallah. Allah yang akan melihat amalakum, amal kamu. Wa rasuluh. Jadi orientasi utamanya adalah ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak muda bersemangat, hijrah, nggak pacaran, nggak LGBT, sukses di kampus. Tapi ternyata respon orang tua tidak seperti diharapkan. Kampus juga malah mempersulit. Pergaulan juga. Akhirnya lama-lama down. Ini kok bisa begini nih? Nah, ini tidak berkelas. Kalau orang berkelas, Allah yang mau dicari ini ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia, ridha nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia inilah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan. Tak bisa kita penuhi. Kalau saya peturutkanlah orang, si A mau begini, si B mau begini, si C mau begini. Lelah, letih. Maka yang paling indah, paling enak itu ya apa kata Allah, apa kata Rasulullah kita buat. Benar kata Allah dalam Quran, benar kata Nabi, benar kata para ulama. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terakhir, yang kelima, orang yang berkelas, dia melihat segala sesuatu itu adalah ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Orang-orang ibadah, meng-SMS orang, me-WA orang, grup, ibadah. Jadi tidak terlalu jelimet, ribet, sulit, susah, payah. Yang namanya ibadah itu mesti ke tanah suci Makkah, namanya ibadah haji. Ya bayar aja ONH. Kalau sampai umur, alhamdulillah. Nggak sampai, ya banyak ibadah lain. Sampai ke kampus, ngasih orang minum, ibadah. Bisa ngasih makan, ibadah. Nggak bisa nunjukkan tempat yang baik, ibadah. Bantu orang, ibadah. Zikir, ibadah. Senyum, ibadah. Apa ini anak muda kok tidur aja? Ya, tidur itu pun ibadah. Loh, masa tidur ibadah? Ibadah itu kan dua. Yang pertama, mengerahkan. Jadi kalau ada orang tidur-tiduran aja, itu jenis ibadah yang... Karena kalau dia bangun, dia ke sana, dia naik motor, dia buat dosa. Bagus aku di rumah. Tapi bukan berarti gara-gara dengar ini jadi orang anak muda yang di rumah hari libur, dengan itu dia tidak buat dosa. Dia sudah beribadah. Coba lihat hadis tentang orang yang terjebak di dalam gua. Kan dia bertawasul itu. Yang pertama bertawasul dengan mengerahkan hartanya karena dia bersedekah. Yang kedua bertawasul dengan mengerahkan
tenaganya karena dia berbakti pada ayah ibunya. Tapi yang nomor 3 itu motor ada, uang ada, handphone ada, hotel ada, jalan ada. Tapi dia nggak mau buat dosa, itu ibadah. Itu semuanya ibadah. Dari mulai buka mata, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangkit dari tempat tidurnya, masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dia dari toilet, ufranaka. Melangkah dia ke masjid, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dulu dia mendengar pengajian. Besok subuh membaca Riyadhus Shalihin. Salat sunan Isyraq. Habis itu pulang. Sarapan lontong sayur, dibayarkannya kawannya. Ibadah. Habis itu aktivitas lain, tetap masuk kantor yang tetap bekerja di pasar, tetap dagang bisnis, tetap masuk kelas. Zuhur, asar, maghrib, isya dengan keluarga, ibadah. Sehingga tidak ada satupun yang kosong daripada nilai ibadah. Sampai pada akhirnya menutup mata dalam keadaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngasih makan kucing, ibadah. Ngasih makan ayam, ibadah. Likulli kabidin ratbin shadaqah. Ngasih makan ikan, ibadah. Saya pagi, sebelum sholat subuh, sebelum keluar rumah, kasih makan ikan. Ibadah. Likulli kabidin ratbin shadaqah. Dalam setiap hati yang basah, makhluk hidup yang menerima kebaikan, menyiram tanaman, ibadah. Tapi hati-hati juga kalau sampai gara-gara kita mati dia, kita juga ikut berdosa. Kalau kita pergi, kita pesankan ke orang lain. Jadi menjadi seorang muslim yang berkelas berawal dari cara berpikir. Sehingga kalau kita paham, itu meringankan amal. Tapi memberatkan timbangan, insya Allah. Sampai jam 8.40, sebagaimana biasa kita kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Selanjutnya kita kembangkan dalam dialog interaktif. Terima kasih, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, masyaallah tabarakallah. Banyak ilmu yang bisa kita dapat malam hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Nyatet ya. Saya juga ikut nyatet, ada berapa poin, ada 5 poin yang disampaikan Tuan Guru tadi. Untuk jadi muslim yang berkelas, jadi muslim berkelas itu satu, muslim yang berkelas adalah yang yakin adanya kehidupan akhirat. Kemudian muslim yang berkelas itu tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ketiga, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang keempat, hanya mencari ridho Allah. Kemudian yang kelima, orientasi aktivitasnya, pekerjaannya, itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik, insya Allah. Dapat ya poin-poinnya ya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya-jawab. Tapi sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi pada malam hari ini. Kegiatan Hijrah Bersama UAS pada malam hari ini tentu tidak akan terlaksana tanpa ada kontribusi dari pihak Yayasan Quran Best dan aplikasi Quran Best, kemudian Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Ismu Yahya, dan para teman-teman di belakang layar. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Baik, sebelum ke para jemaah, saya ingin bertanya nih Ustadz, terkait menjadi muslim berkelas. Ini konteksnya kalau dalam kehidupan bernegara, apalagi kita hari ini rame-rame sedang membahas kontestasi politik 2024. Bijaknya kita menjadi muslim berkelas di konteks negara itu seperti apa, Ustaz? Apa yang bisa kita lakukan menjadi seorang muslim yang berkelas begitu di dalam bernegara, kehidupan bernegara? Sekarang kita terapkan 5 poin ini. 5 poin ini jurus, rumus.
Tinggal lagi mau dipakai kemana? Dipakai ke kantor, dipakai ke kelas, dipakai ke keluarga. Sekarang mau dipakai ke bernegara. Satu, wal akhiratu khairu wa abqa. Yang mau mencalek, silakan. Tapi menjadi anggota legislatif itu hanyalah wasilah jalan. Siapkan balehonya, siapkan timnya, siapkan saksinya, siapkan KPU-nya, siapkan partainya. Duduk, alhamdulillah, orientasinya akhirat. Bagaimana bisa bantu anak yatim sekolah, bagaimana renovasi rumah, bagaimana penggunaan APBN, APBD, bagaimana mengeluarkan peraturan daerah, bagaimana mengeluarkan undang-undang keberpihakan kepada orang susah, bagaimana menolong hamba Allah, bagaimana akhirat. Dua, kalau duduk, alhamdulillah. Kalau tidak duduk, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih. Tidak berarti langsung jalan raya, pergi ke masjid menarik karpet yang kemarin udah dibagi-bagi sama sajadah, lalu ke rumah sakit jiwa, na'udzubillah. Kenapa? Karena menurut ilmu Allah, saya enggak pas di situ. Kalau enggak pas di situ, kenapa mencalonkan diri? Iya, ini ikhtiar saya, supaya nanti kalau di akhirat ditanya Allah, kamu sudah berusaha memperbaiki bangsa? Sudah. Melalui ceramah? Sudah. Melalui anggota legislatif? Sudah. Tidak dipilih orang. La khaufun alaihim. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kenapa nggak perlu takut? Karena tidak melanggar aturan. Kenapa tidak perlu cemas? Karena semuanya sudah diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau saya duduk di situ seberapa banyak manfaat? Bermanfaat di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat nasional. Bermanfaat untuk dunia internasional. Bermanfaat nggak untuk Palestina? Apa manfaat? 4. Nggak perlu pujian orang, nggak perlu liputan TV. Diliput alhamdulillah, nggak diliput, nggak semaput. Kenapa? Karena yang penting itu ridha Allah. Yang mau dicari ini ridha Allah. Dan menganggap itu sebagai ibadah. Duduk di situ, alhamdulillah saya bisa beribadah. Enggak duduk, ibadah juga. Ibadah apa namanya enggak duduk? Sabar. Ini sebagai satu bayangan bagi orang yang mencalonkan diri. Bagaimana dengan orang yang memilih? Orang yang memilih juga begitu. Pilihlah yang orientasinya akhirat. Kalau saya pilih orang ini, insya Allah baik untuk akhirat. Enggak perlu takut. Kira-kira orang ini kalau saya pilih sebesar apa manfaat dia untuk bangsa, untuk agama. Ini saya lakukan untuk mencari ridha Allah. Dan ini adalah bagian dari ibadah. Oh, ibadah itu kan puasa sunat, sholat sunat, zikir. Ibadah itu kan Pak Ustadz bangun masjid. Kalau kamu yang bangun masjid cuma satu masjid, itu pun pembebasan 1 meter. Tapi kalau orang ini yang duduk, setiap kabupaten bisa ada masjid. Kalau orang ini yang duduk, setiap desa bisa ada 1 desa, 1 rumah tahfiz. Jadi lagi-lagi apakah itu saya kasih sebagai contoh antara pemilih dengan orang yang dipilih dengan menerapkan 5 poin ini. Begitu Bang Alvin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berikutnya kami persilahkan untuk para jamaah semuanya. Kita langsung masuk sesi tanya jawab untuk jamaah yang bergabung di Zoom. Pertanyaannya bisa disampaikan dua cara. Yang pertama lewat raise hand. Kemudian yang kedua boleh chat di kolom komentar. Di YouTube juga boleh ya, nanti saya coba cek. Kalau ada pertanyaan yang bagus kami ambil dan kami bacakan. Pertama yang raise hand dulu. Dok Haris, akun bernama Dok Haris. Kepada Dok Haris kami persilakan. Open mic-nya dulu. Oke, sudah? Open mic-nya.
Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Mengenai yang terakhir Pak Ustadz, cara bertawasul yang benar itu seperti apa Ustadz? Takutnya yang saya takutin malah kayak kesannya saya mengungkit ibadah yang pernah saya lakukan dan menghilangkan pahala tersebut, pahala ibadah tersebut Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pegang buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan tentang tawassul. Dalam pembahasan tawassul itu ada satu hadis Sahih Al-Bukhari. Membahas tentang bagaimana ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Lalu kemudian orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berkat sedekahku, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua. Karena sedekah. Ya Allah, berkat aku berbakti kepada ayah ibuku, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Halaman 206. Ya Allah, berkat aku tak jadi berzina, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil. Oh, nanti Pak Ustadz saya khawatir ini malah jadi riya. Kita kan ngomongnya sama Allah. Bukan live streaming. Live streaming kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bertawasul dengan amal saleh pada halaman 206 tak dapat terbantahkan lagi tentang hadisnya adalah hadis sahih. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah dengan amal soleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat ini, tolonglah aku ya Allah. Begitu juga ketika sebelum baca doa, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat surat Al-Fatihah yang kubaca ini ya Allah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Baca Al-Fatihah. Demikian. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Amin ya Allah. Baik, terjawab Pak Haris ya. Baik, lanjut saja supaya efisien waktunya. Kami persilakan ke penanya berikutnya. Ibu Khairun Nisa Kausar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Alvin sudah diberi kesempatan. Saya mau menanyakan polemik yang sekarang lagi terjadi karena adanya peperangan di Palestina dan Israel. Sebagai bangsa Indonesia, kita bersikapnya harus seperti apa? Karena adanya perusahaan-perusahaan atau bisa secara khusus seperti restoran yang mungkin secara global terafiliasi dengan Israel gitu, tapi mereka tidak menyatakan statement yang tegas, tidak membela atau mungkin kontra gitu, tidak seperti cabang-cabangnya yang di luaran yang bisa memberi tindakan yang tegas dan statement yang tegas. Tapi kebetulan di Indonesia statementnya tidak tegas apakah membela ke Israel atau tidak. Nah, yang mau saya tanyakan itu, kebetulan perusahaan tersebut punya banyak karyawan Indonesia, dari bangsa Indonesia gitu. Dan bagaimana sikap kita sebagai Muslim yang berkelas? Terima kasih Ustaz. Satu, Islam itu mengajarkan keberpihakan. Kenapa
burung pipit dibela, sedangkan cicak dibunuh karena keberpihakan. Cicak tidak berpihak. Cicak berpihaknya ke yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Burung pipit berpihaknya dengan menyiramkan. Jadi Islam ini tidak mengajarkan kita menjadi orang yang abu-abu, tidak berprinsip. Jadi kalau ada perusahaan internasional buka cabang di Indonesia, yang kita lihat mana? Yang kita lihat internasionalnya. Kalau dia mensupport Israel, maka kita makan di sini support Israel. Makan di sini rendang Minangkabau. Ya, makan kita makan rendang kita. Ini yang jelas mensupport Palestina. Ya Pak Ustadz, tapi ini karyawannya banyak, ininya banyak, kontribusinya banyak. Dia menjadi besar kan gara-gara pasar kita. Jangan lupa pasar Indonesia ini besar luar biasa. Ya kita hidupkanlah pasar kita. Nah, jadi jangan berdalih-dalih. Kita hanya mencari-cari dalih saja itu. Keberpihakan. Yang kedua, kita ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ah, perusahaan ini lain Pak Ustadz. Mana mungkin dia bisa buka franchise kalau tidak ada support dari induknya di atas. Karena kita ramailah maka dia buka. Maka karyawannya jadi ramai. Kalau tidak, ya kita hidupkan. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau ini mati, karyawannya mati. Enggak. Kalau ini mati, karyawannya akan berpindah ke tempat yang kita hidupkan. Emangnya kita kalau tak makan di sini, kita nggak makan. Kita tidak makan di sini, kita makan di sini. Kalau kita makan di sini, maka yang kita hidupkan ini besar. Karyawannya akan pindah ke sini. Jadi jangan kita mau disesatkan dengan pikiran orang lain. Atau malah kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Ini pentingnya keberpihakan di zaman sekarang. Masalah produk kosmetik. Banyak sudah alternatif produk kosmetik saudara-saudara kita orang Islam. Kenapa mau kita pakai juga orang yang mendukung LGBT, mendukung Israel? Sekian persen dari duit kita itu akan dibelikan peluru untuk membunuh saudara kita. Masa kita mau juga? Bodoh kali kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab Ibu ya. Terima kasih, Langsung. sangat tercerahkan. Terima kasih. Ustaz. Barakallahu fikum. Kami persilakan berikutnya Kak Fatimah Al-Tahirah untuk menyampaikan pertanyaannya dengan singkat, jelas gitu ya. Tafadhol. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Kak. Izin bertanya, apa tentang rasa takut tadi? Nah, apa hukumnya saat mencontek apa atau membuka Google secara tanpa tahu dosen kita itu kalau kita mencontek lewat Google gitu, Ustaz. Nah, terus di besok berikutnya pas UTS itu tuh dosennya tidak bisa datang dan diwakilkan oleh dosen apa namanya tuh? Asisten. Asisten dosennya itu memperbolehkan kami mencontek, Ustadz. Apakah boleh? Apakah hukumnya juga tidak boleh gitu, Ustadz? Walaupun padahal dosennya tadi kan tidak memperbolehkan mencontek, tetapi asisten dosennya tadi memperbolehkan tanpa diketahui oleh dosen yang pertama tadi, Ustadz. Gimana itu? Terima kasih. Sekarang kita terapkan 5 poin ini. 5 poin ini bisa dipakai kemanapun. Dia seperti pisau. Bisa dipotongkan ke ayam, bisa dibawa ke pilkada, bisa dibawa ke pilpres, bisa dibawa ke kasus apapun. Kasus mencontek. Poin pertama, wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa orang mencontek? Karena mau mengejar dunia. Wal akhiratu khairun, akhirat. Mencontek untuk apa? Supaya dapat nilai A. Kalau dapat nilai A dapat apa? Dapat ijazah.
Nanti IP-nya 4. Terus dapat ijazah apa? Kerja. Kerja apa? Gaji. Orientasi dunia. Tidak berkelas. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. 2. La khaufun alaihim. Kenapa mencontek? Karena takut. Takut. Sedangkan kita udah bahas la khaufun. Sesuai kemampuan kita. 3. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Manfaat apa yang bisa diberikan seorang mahasiswa intelektual yang mencontek? Saya hari ini bisa berkata mencontek haram. Kenapa? Karena saya selama belajar 4 tahun di Azhar tak pernah mencontek. Karena sistem di Azhar sangat ketat. Duduk berjarak. Ketahuan masuk ke kelas hanya bawa pena sama kertas. Hanya bawa pena, kertas disediakan. Saya bersyukur diletakkan Allah di Al-Azhar. 4. Ridha Allah. Apakah bisa mencari ridha Allah dengan mencontek? Man asyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad SAW. 5. Ibadah. Kalau sholat saja tidak boleh curang mata melihat. Kalau sholat tidak boleh curang menggaruk. Maka di kelas juga adalah ibadah. Ibadah apa yang bisa mencontek? Ini 5 poin yang kita kaji malam ini. Bisa dipakai untuk dalam kasus apapun. Demikian Bang Alvin. Baik. Kita ke YouTube. Ada pertanyaan dari Kak Siti Akhirah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, apakah ibadah harus ada niat yang terucap? Jika melakukan kebaikan tetapi lupa mengucapkan niat untuk ibadah, apakah tetap bisa bernilai ibadah? Kalau hanya baru terlintas, itu namanya khatar. Khatara, lintasan pikiran. Berubah dia menjadi agak kuat lagi. Itu namanya azam, tekad. Ketika dia sejalan dengan perbuatan, baru disebut dengan niat. Saya mau berwudu. Baru lintasan pikiran, belum niat. Saya berazam, bertekad ingin berwudu. Itu baru azam, belum niat. Kapan dia menjadi niat? Ketika saya hidupkan air, lalu saya letakkan tangan saya siramkan ke wajah. Kalau dia ke rukun ke wajah, kalau dia ke sunat saat mencuci tangan, kalau dia sejalan antara niat dengan perbuatan. Saya mau sholat, belum niat. Saya punya tekad yang kuat mau sholat, belum niat. Kapan dia menjadi niat? Ketika dia sejalan dengan perbuatan. Saya sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu dia baru niat. Bisa dibedakan antara 3. Lintasan pikiran, tekad yang kuat, niat. Niat ketika dia sejalan dengan perbuatan. Apakah niat itu mesti dilafazkan? Tidak. Tidak mesti dilafazkan. Melafazkan niat itu sifatnya anjuran untuk menolak was-was. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, langsung ke penanya berikutnya. Ke Ikhwan ya, Ikhwan gantian. Ini Pak Tandra angkat tangan. Silakan. Silakan Bapak. Suaranya kurang jelas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tandra. Saya alhamdulillah 2 bulan yang lalu pernah ke Pekanbaru, tempat kawan yang namanya Pondok Al-Bahjah Pekanbaru.
alhamdulillah sempatlah lihat Pondok Nurul Azhar. Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya, kita biasanya itu datang tempat wanita kan gitu. Kan biasanya kita ini niatnya dalam hati tidak ada untuk agar wanita itu mau kepada kita. Nah, kita contohnya bawa jajan ke situ kan. Nah, kita niatnya memberikan hadiah gitu. Nah, apakah itu termasuk menyogok si perempuan itu biar mau sama kita? Ini sistemnya bisa dikatakan ya kita ini naksir sama perempuan itu, begitu Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa anak Syuaib itu mau kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa menyelamatkan dia dari antrian yang panjang. Ini ngantri panjang. Nabi Musa mendorong batu yang menutup sumur, anak Syuaib bisa langsung. Jadi perkenalannya itu karena ada bertanam budi. Kata orang Melayu bertanam budi. Berbuat baik dulu. Kalau kata almarhumah ibu saya, tak menjulur kundur kalau tak menjulur labu. Jadi orang bertanam, ini pohon kundur, ini pohon labu. Bentuknya sama-sama hijau. Keluar pucuk labu itu, keluar pucuk kundur. Artinya apa? Buat baik kita, baru direspon orang juga dengan buat baik. Tapi buat baiknya itu pakai lagi jurus ini. Buat baik ini apa? Buat baiknya mencari ridho Allah. Buat baiknya ibadah. Kalau kita bawa makanan, niatnya cari ridho Allah karena ibadah. Jadi nikah sama dia, alhamdulillah. Tak jadi nikah sama dia, kita nggak minta balik duit itu. Ini beli apel udah 2 kilo. Sekali datang bawa teh tarik, bawa martabak. Kalau tak jadi, kita tulis di Facebook. Bagus tak usah ku bawa kemarin. Makanya niatnya karena Allah, mencari ridho Allah. Bagian dari ikhtiar dan usaha. Bagian dari ikhtiar usaha. Tahaddu tahabbu. Saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Nah, jadi itu adalah bagian dari ikhtiar dan usaha. Luruskan niat. Jadi sama dia, alhamdulillah. Tak jadi sama dia, berarti Allah menyiapkan yang lebih solehah dari dia. Tak ada yang sia-sia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita kan cerita orang berkelas ini sekarang. Yang nggak bisa nyambung dengan kajian malam ini berarti nggak berkelas deh. Demikian Bang Alfid. Baik, terima kasih Ustadz. Kami lanjutkan pertanyaan di kolom chat. Ini dari Kak Nidia Az-Zahra. Pertanyaannya tentang poin kelima yang sudah disampaikan tadi Ustadz. Memandang segala sesuatu sebagai kebaikan atau ibadah untuk meringankan amal dan memberatkan timbangan. Bagaimana jika ada di posisi ingin ibadah melalui mencari ilmu, namun ada ibadah untuk berbakti pada orang tua juga? Kiranya mana yang lebih diutamakan? Mau mengurus ibu. Ibunya mohon maaf, nauzubillah, ini sekedar perumpamaan. Ibunya pakai pampers di atas tempat tidur, tapi mau ngaji juga. Tinggalkan ibu dengan pampers di atas tempat tidur dengan pipisnya demi untuk mengaji, atau urus ibu tinggalkan mengaji. Lihat dulu kajian apa ini. Kajiannya biasa aja, bisa diulang. Apalagi sekarang ngaji, semua ustadz sekarang kajiannya ada rekamannya. Maka dulukan ibu dulu. Ibu. Itu ada tabligh akbar si Anu. Nanti ada rekamannya itu. Ustadz Dasar Latif ada rekamannya. Buya Yahya ada. Bahkan sebagian streaming.
Ustaz Adi Hidayat, nanti bisa ditonton di channelnya. Ibu ini dulu. Masa sampai hati kita tengok dia terbaring sama air kencing di tempat tidur. Kalau adik-beradik banyak ganti-gantian. Kak, untuk pengajian ini aku ke sana, kau rawat ini dulu. Nanti pengajian akan datang, kau ke sana, aku yang merawat ini. Semua bisa dimusyawarahkan. Semua bisa. Kita ini yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda, akan ditemukan dalam satu titik. Titik yang mempertemukan kita adalah keikhlasan. Saya ketemu dengan Bang Alvin, saya ketemu dengan Ustadz Lukman, saya ketemu dengan sahabat-sahabat ini dari Aceh sampai Papua. Yang mempertemukan kami satu, keikhlasan. Allah. Nah, jadi bisa insya Allah. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah masih ada beberapa slot untuk pertanyaan ya. Masih ada beberapa menit lagi sampai di closing statement terakhir. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, saya mengajak ke Bang Kakak, Ayah Bunda yang sudah bergabung, yang masih stay di sini, di YouTube ataupun di Zoom. Tadi di awal kami menyampaikan bahwa kita ada program Guru Ngaji Berdaya. Program ini menyantuni para guru-guru ngaji kampung yang kita tahu bahwa para guru-guru ngaji ini mereka secara penghidupan sangat kekurangan, dan melalui program Guru Ngaji inilah kita mencoba untuk memberikan santunan, bukan hanya menyantuni, bahkan memuliakan. Nah, bentuknya bisa berbentuk sembako ataupun uang tunai. Nah, dua hal ini yang sudah kita kerjakan. Bapak Ibu bisa langsung ikut kontribusi. Untuk para jamaah dari Quran Base, bisa langsung cek grup WhatsApp ya. Di situ sudah ditautkan bagaimana cara untuk bergabungnya, bagaimana cara ikut kontribusinya. Mulai dari Rp10.000, Bapak Ibu sudah bisa ikut kontribusi, bisa dapat pahala jariah dari para pengajar Quran. Insya Allah para pengajar Quran itu mengajarkan Quran, pahalanya juga mengalir ke abang kakak ayah bunda yang ikut memberikan sokongan, memberikan dukungan kepada mereka. Langsung saja cek grup WhatsApp-nya di mana link kajian ini dibagikan. Dan insya Allah kalau abang kakak ayah bunda berkenan, link-link kajian berikutnya kami share jika abang kakak ayah bunda ikut kontribusi di program ini. Gitu. Baik, langsung lanjut saja karena waktu tinggal beberapa menit lagi sebelum kita di closing statement. Di Zoom ini kami persilakan untuk Pak Miftah Fauzi. Syukran waktunya Bang Alvin. Izin bertanya Ustadz, bicara perihal muslim berkelas ini bisa kita lihat contohnya mungkin ya di rakyat Palestina yang saat ini Masya Allah kena gempuran perang terus dari Israel, laknat alaihim. Namun bagaimana menyikapi Ustadz jika ada seorang muslim, bahkan bukan hanya sekedar muslim tapi seorang tokoh gitu, yang mereka itu mengecilkan pejuang Palestina gitu, bahkan mungkin salah satunya pejuang Hamas. Nah, bagaimana cara menyikapi kita perihal seorang muslim tersebut, bahkan tokoh tersebut gitu. Bahkan mohon maaf sampai dikatakan roh. Ustaz, apakah seorang tokoh itu akan bahkan menyarankan untuk rakyat Palestina itu supaya hijrah seperti itu, Ustaz. Syukron jazakumullah khair, Ustaz. Nabi Musa tidak diikuti oleh Fir'aun. Apakah gagal Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa tidak gagal. Nabi Musa itu maksum. Nabi Isa tidak diikuti oleh orang-orang Yahudi. Apakah gagal dia? Dengan mukjizatnya. Yubri'ul akmaha wal abrasa, orang lumpuh, orang tuli, orang buta, orang peka, orang mati dihidupkannya atas izin Allah. Tetap juga orang Yahudi itu tak ikut. Tak gagal dia. Abu Jahal, Abu Lahab,
tidak ikut Nabi, apakah gagal Nabi? Tidak. Jadi tak usah antum pikirkan mau tokoh, mau siapapun yang tidak peduli, nggak usah antum pikirkan. Yang penting antum sebagai anak muda, dan tidak hanya antum, siapapun, kita semua, manhajuna manhajul bayan. Kita hanya menjelaskan. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati aja orang nggak percaya. Apalagi kita yang cuman update status. Saya kalau orang tak percaya sama saya, nggak pusing kepala saya. Saya tak bisa menghidupkan orang mati. Saya tak bisa menyembuhkan orang lumpuh. Saya hanya bisa berteriak, berceramah, membacakan dalil. Dia tak percaya, ya nggak apa-apa. Saya terus bicara tentang Palestina. Sampai kapan? Bukan sampai dia percaya, sampai saya mati. Kalau sampai dia percaya, capek lah kita. 5 ini bisa antum pakaikan untuk pilkada, bisa antum pakaikan untuk meminang anak gadis, bisa antum pakai untuk Palestina, bisa antum pakai untuk pada orang yang tak percaya Palestina. Kita tidak pernah berhenti menjelaskan Palestina. Sampai orang percaya, sampai kita mati. Kalau sampai orang percaya, kita mencari ridho orang. Kita mencari ridho Allah. Saya tiap ceramah akan tetap menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena yang saya cari ridho Allah dan saya anggap itu ibadah. Bekal saya menghadap Allah SWT. Kalau saya pikirkan orang percaya, capeklah saya. Stres saya. Demikian Bang Alvin. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz dari kolom chat di Zoom. Akun bernama Hijrah. Sebentar. Aduh, pertanyaan hilang. Pertanyaan hilang. Afwan Ustaz. Pertanyaan tidak perlu berulang-ulang ya. Kami pilih gitu. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, siapa yang harus kita utamakan, orang tua dan istri? Bila saya anak pertama dan anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Manakah yang harus saya utamakan agar saya tidak berdosa kepada kedua wanita tersebut? Jadi antara istri dengan ibu itu tidak bisa antum pakai kaedah dulu kan ini, tidak bisa gitu. Lihat dulu per kasus dia. Apa kasusnya? Lihat juga dulu model ibunya bagaimana. Lihat juga istrinya model mana. Jadi ini dia halus. Nggak bisa main satu kaedah, main tang. Nggak bisa begitu. Laki-laki ini dia seperti hakim. Dia mau cepat ambil keputusan. Dan dia minta fatwa sama ustadz. Ketika ustadz bilang ibu, udah ibu terus. Ketika ustadz bilang istri, istri terus. Nggak bisa begitu. Dia per kasusnya masalahnya apa. Dalam hal ini, bisa jadi istri duluan. Kenapa? Karena ibunya dunianya kuat. Nah, gitu. Tapi dalam kasus ini bisa jadi ibu. Istri ini kalah. Nah, gitu. Ada kalanya ini didulukan. Ada kalanya ini didulukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Tabarakallah, sudah pukul 21.17 dari 5 poin yang disampaikan oleh Tuan Guru. Menjadi muslim berkelas itu, pertama, yakin kepada adanya kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, tidak takut kecuali kepada Allah. Dan tidak juga bersedih hati. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Kemudian 3, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang keempat, hanya mencari ridha Allah. Dan yang kelima, orientasinya aktivitas dalam kehidupannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Abang Aka ya Bunda yang bisa kami sajikan pada malam hari ini. Mungkin terakhir Ustadz, Tuan Guru, kalimat penutup
pada malam hari ini dengan tema Muslim berkelas. Pada saat kami persilakan. Habiskan takut untuk Allah, sehingga Allah tidak akan menyisakan ketakutan untuk selain Allah. Habiskan usaha untuk mencari ridha Allah, sehingga tak lagi ada usaha untuk mencari ridha manusia. Habiskan hembusan napas ini untuk membuat manfaat untuk orang lain, sehingga tak terlintas di pikiran untuk memanfaatkan orang lain. Habiskan pikiran kemampuan untuk mencari akhirat, sehingga dunia ini ngikut aja lagi. Ibarat air bah yang besar, sekali hembusan, sampah-sampah itu ikut semua. Jadi kalau dikatakan dunia ini sampah, sampahnya ikut sekalian. Dibuat oleh kekuatan dahsyatnya keimanan, keyakinan pada akhirat. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haziniyah untuk niat yang baik-baik. Allah berikan kita istiqomah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma. Bersaudarakan kita dalam la ilaha illallah di dunia sampai akhir hayat la ilaha illallah, sampai mati menghadap Allah la ilaha illallah. Kalau masih ada disisakan Allah umur saya akan tetap menyampaikan sampai Allah meridhai semua amal saya, sampai saya mati dalam la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil akhirata akbar hammina. Jadikanlah akhirat itu keinginan, cita-cita tertinggi kami. Allahumma sallimna minal khawfi wal hazan. Selamatkan hati kami, diri kami dari rasa takut dan rasa sedih. Allahumma ja'alna nafi'ina li ikhwanina. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat, berguna untuk saudara-saudara, keluarga akan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami hanya meminta ridhamu ya Allah. Allahumma ja'al a'malana ibadatan lana. Jadikan semua aktivitas kami, langkah kaki, hayunan tangan, hembusan napas, kedipan mata, bisikan telinga, semuanya bernilai ibadah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang ada di Palestina. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolong saudara kami yang menolong agamamu. Wa khzulil kafarata wal musyrikin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid samlahum wa farik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma arzuqna imaman 'adila la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana fir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa liman syarakana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin beserta seluruh tim, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, adik semuanya. Kita akan terus ngaji, selalu bersama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada guru kami Ustaz Abu Somad yang sudah memberikan ilmu pada malam hari ini kepada kita. Masya Allah, mudah-mudahan kami bisa faham, bisa mengamalkan, dan juga bisa mengajarkannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik, syukran Bapak Ibu yang rahmati Allah. Sebelum keluar, saya ingin menyampaikan kabar gembira. Bapak Ibu pengen dapat lagi kajian seperti malam hari ini, tiap Selasa ya. Kalau mau, insya Allah kita akan hadirkan kembali tiap Selasa ya, tiap Selasa Hijrah Bersama UAS ini. Tapi Bapak Ibu syaratnya cukup ikut kontribusi di program Guru Ngaji Berdaya. Nah, Guru Ngaji Berdaya ini Bapak Ibu Ustaz Adi Hidayat. Insya Allah nanti kita coba ya. Insya Allah programnya kita rutinkan. Jadi program ngaji Guru Ngaji Berdaya ini
adalah program dalam rangka untuk menyantuni juga memuliakan para guru-guru ngaji yang ada di pelosok-pelosok sana. Tujuannya adalah untuk mendukung mereka, bahwa kita tahu faktanya bahwa mereka yang sudah kontribusi luar biasa untuk agama ini, mengajarkan anak-anak, mencerdaskan anak-anak untuk bisa baca Quran, tapi mereka punya keterbatasan dalam kehidupan. Nah, kita ingin memberikan santunan berupa sembako, berupa uang tunai. Besarannya tidak besar ya, mungkin 100 sampai 200 ribu saja sebulan. Itu bagi mereka Masya Allah sudah sangat membahagiakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi, bisa langsung di WhatsApp, grup WhatsApp sudah kami tautkan bagaimana cara untuk kontribusinya, langsung saja dan konfirmasinya kemana begitu ya. Nah, untuk meyakinkan Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda yang masih stay pada malam hari ini, ada sebuah video ini menginspirasi sekali. Ini adalah salah satu guru-guru ngaji yang kita support sudah kurang lebih beberapa bulan, 3 bulan ya, 3 bulan kita support. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan hikmah dari video yang sudah kami sampaikan berikut ini. Habisan stok beras, saya itu tidak makan selama 3 hari. Perkenalkan, nama saya Mutamam, umur 40 tahun, profesi sebagai guru ngaji. Guru ngaji ini dari tahun 2014. Untuk iuran itu tidak ada dari awal sampai sekarang, tidak pernah saya mengambil iuran sama sekali. Ada beberapa hari saya itu di sini tidak makan, kehabisan stok beras dan semua pokoknya di dapur itu habis selama 3 hari. Dalam hati saya tuh pengen ngomong sama wali murid, pengen minta bantu itu. Nggak ada keinginan, karena malu. Itulah kalau sama wali santri malu, seakan-akan kami itu menjual ilmu. Sedangkan kami itu bukan mendidik, cuma mengarahkan anak saja agar bisa cepat pandai ngaji, agar pandai akhlak, agar pandai tajwid dan lain sebagainya. Makanya kita cukup mengeluh kepada Sang Kuasa saja. Baik, masih banyak Pak Mutamam dan Ustadz Samsuri tadi yang sudah kami tampilkan, profil-profil para guru ngaji yang sudah mengabdi untuk bangsa, untuk negara ini, mencerdaskan anak-anak untuk supaya tahu Quran, kenal Quran di pelosok-pelosok sana. Kita punya program guru ngaji berdaya ini, alhamdulillah sudah terdata kurang lebih 500-an guru ngaji, dan insya Allah yang terdekat ini ada di Sukabumi ya, Sukabumi, kita akan salurkan di Sukabumi, insya Allah di Masjid Sejuta Pemuda. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi langsung saja. Di grup WhatsApp sudah kami share bagaimana cara bergabungnya. Insya Allah mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang berkontribusi sedikit apapun, sekecil apapun, kalau itu sebagai pahala jariah yang terus mengalir kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda, yang inilah yang bisa kami persembahkan untuk semuanya. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam memandu Zoom pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Kami tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terima kasih yang di Zoom, di YouTube, di TikTok. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil pada majelis malam hari ini, Hijrah Bersama UAS. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur, bisa diberikan kesempatan untuk bisa ikut majelis di pekan berikutnya, di Hijrah Bersama UAS berikutnya. Saya Afin Firdaus, mohon maaf jika ada salah kata, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah pasti dari kekhilafan saya pribadi, mohon dimaafkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Syukran Bapak Ibu, kita akhiri sama-sama dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, masih terbuka lebar ruang-ruang amal solih yang bisa Bang Kakak, Ayah Bunda ikuti di program sidak ini. Salah satu yang terdekat ada program Guru Ngaji Berdaya
Ini yang sangat urgent. Banyak guru ngaji yang menanti uluran tangan kebaikan abang kakak ibu. Nah, terima kasih. Jauh di mata namun dekat dalam doa. Istiqomah selalu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.